Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya semua nih? Udah pada makan belum? Udah pada move on belum? Atau ada yang masih susah ngelupain? Jangan ingat situ dulu ya, masih sekolah, masih belajar. Mikir karir dulu, jangan mikir ke situ. Gimana nih, kesehatannya udah dijaga belum? Jangan sejaga hati, kesehatan juga perlu loh guys. Jangan sampai di pandemi kayak gini kalian kenapa-kenapa, itu nggak lucu. Mau sampai kapan kita daring guys? Itu nggak enak banget. Jangan lupa ya, protokol kesehatannya juga dijaga. Biar kita terjauh dari penyakit-penyakit ataupun mara bahaya yang lainnya. Oke? Pasti selama daring kalian gabut ya kan? Sama sih, kami juga gabut. Nah, gimana kalau kita cari tahu yang bermanfaat gitu? Jangan asik stalking mantan. Coba sekali kita stalking ilmu. Kan biar lebih seru. Nah, keren nih. Kalau kalian mau stalking ilmu, apalagi tentang ekonomi, nah khususnya tentang bank. Kan nggak jauh-jauh itu ekonomi dengan bank dengan uang. Gimana kita cari-cari tahu apa itu bank umum? Gimananya sih sejarahnya ya? Terus fungsinya apa? Nah, bagus banget. Kalian bisa mampir di channel kami. Ya, jadi di sini kami mau menceritakan sedikit tentang apa sih itu, Bang? Oke, cekidot. Nah, definisi dari bank umum. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu nih ya, bank umum merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpan, serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lending. Nah, gimana? Udah pada tahu kan apa sih itu bank umum? Tapi nih ya, kayaknya nggak lengkap deh kalau kita nggak tahu tentang sejarah dari bank umum. Gimana kalau kita kulik-kulik sedikit nih tentang sejarah bank umum? Pasti menarik. Jangan kemana-mana, tetap di sini buat kita dengar, oke? Nah, bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya. Itu pada tahun 1690. Pada saat kerajaan Inggris yang berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk dapat bersaing dengan kekuatan armada laut dari Prancis. Akan tetapi, pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan atas pendanaan. Kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang lalu kemudian oleh Charles Montagu akan direalisasikan dengan adanya membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang lalu akhirnya dapat memenuhi dana mereka. Dan menakjubkannya lagi, hal tersebut dapat dibuat cuma dalam waktu 12 hari. Wow, luar biasa ya. Sejarah juga nih akan mencatat asal mula yang dikenalnya kegiatan perbankan merupakan pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Lalu kemudian, usaha perbankan ini berkembang pesat ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, ataupun Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri sejarah yang dikenalnya, perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga nih, dalam sejarah perbankan, arti bank juga sering dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah, kerajaan pada masa dahulu menukarkan uang akan dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Kegiatan penukaran ini sekarang mudah dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Lalu, kemudian dalam perbankan, selanjutnya kegiatan operasional perbankan
berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang maupun yang sering disebut dengan kegiatan simpanan. Awal mulanya, memang pekerjaan bank sebagai pedagang uang, yakni menjual maupun membeli mata uang logam. Cepat lambat laun, beredarnya bank dapat menjadi tempat penitipan uang logam mulia untuk dapat menjadi keamanan dan untuk dapat menjamin uang mereka. Nah, gimana nih? Udah tahu kan tentang sejarah dari bank umum? Menarik sekali ya kan? Rupanya pengelolaan uang atau bank umum itu pertama dari bangsa Eropa. Gimana? Gak semuanya kan, penjajahan itu bisa di-mindset dengan negatif. Rupanya ada positifnya juga. Kita bisa punya banyak ilmu tentang mengelola uang, khususnya nih, dari bangsa Eropa yang udah ngejajah kita. Kayaknya belum lengkap juga nih cuma tahu tentang sejarah. Gimana kita ngintip juga soal fungsi dari bank umum. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari bank umum, yaitu agen pembangunan atau agent of development. Nah, fungsi yang pertama dari bank umum adalah sebagai agen pembangunan atau agent of development, di mana bank umum memiliki kewajiban untuk ikut turut serta dalam membangun negara Indonesia. Sehingga setiap bank yang ada di Indonesia haruslah memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun negara Indonesia. Selain itu, bank umum juga harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas bank gunanya untuk mendukung pembangunan di Indonesia melalui seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua ada agen ekuitas atau pemodalan, yang biasanya dibilang agent of equity. Nah, setiap orang yang ingin membuat sebuah usaha tentunya memerlukan modal ya kan? Yang tidak sedikit dong pastinya. Begitupun dengan Anda. Jika Anda ingin membangun usaha, ya sudah pasti kalian harus memiliki modal yang besar dan luar biasa banget ya kan, yang gak mungkin nih kita punya. Nah, biasanya untuk mendapatkan modal ini, Anda pergi kemana coba? Pasti ke bank. Kebanyakan orang Indonesia pasti memilih ke bank untuk meminjam sebuah uang. Gunanya untuk meningkat badan usaha mereka, ya kan? Di sini juga fungsi bank dibutuhkan selaku agen ekuitas atau agen pemodalan, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa meminjam modal di bank dengan bunga pinjaman yang sudah disetujui sebelumnya. Yang terakhir nih, ada agen terpercaya atau agent of trust. Jangan selalu percaya sama fuckboy, sesekali kita percaya sama bank. Oke, balik lagi ke laptop ya. Bank umum juga berfungsi sebagai sebuah agen terpercaya atau agent of trust. Agen terpercaya di sini adalah bank umum harus menjadi sebuah badan usaha perbankan yang bisa dipercaya oleh rakyat Indonesia. Inilah mengapa sebuah bank umum harus memiliki tata peraturan yang jelas dan transparan. Nah, gimana? Udah paham kan tentang fungsi dari bank umum? Tadi kita udah ngebahas soal definisi dari bank umum. Udah juga kita cerita-cerita sedikit tentang sejarah dari bank umum. Fungsi juga udah kita tahu. Gimana kalau kita juga kulik soal tugas dari bank umum? Keren ya kan? Nah, ada pun beberapa tugas dari bank umum, yaitu untuk menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Itu adalah tugas utama yang dimiliki oleh bank umum. Hasil pengumpulan tersebut, uang dari masyarakat ini bisa berupa tabungan, di mana setiap jenis bank memiliki beberapa tipe tabungannya masing-masing. Ada banyak sekali cara yang ditawarkan oleh sebuah bank umum untuk memudahkan setiap masyarakat untuk menyetorkan uangnya ke bank. Mulai dari penyetoran secara langsung dengan kita datang ke bank, ataupun penyetoran tidak langsung, yaitu melalui mesin ATM atau setor tunai. Apalagi nih udah masa-masa 4.0,
dimana kita udah mulai pakai teknologi, yaitu m-banking, ya kan? Ini untuk masyarakat mager, ini keren banget nih. Bisa juga dimanfaatin melalui teknologi. Nah, adapun tujuan penghimpunan uang masyarakat yang dilakukan oleh bank ini adalah meminjam keamanan uang tersebut dan bisa juga nih untuk sangat-sangat menjamin keuangan kalian dijaga. Dimana jika Anda memilih menyimpan uang di bank, maka uang tidak akan rusak. Salah satunya dimakan oleh hewan. Haha, ataupun hilang dicuri seseorang. Sedih ya? Baik, sehingga Anda akan lebih nyaman dan tenang ketika mempercayakan uang Anda di salah satu bank umum yang ada di Indonesia. Adapun penyalur dana ke masyarakat, selain menjadi penghimpun uang dari seluruh masyarakat, bank umum juga memiliki tugas untuk menyalurkan dana tersebut ke masyarakat luas. Di mana untuk proses penyaluran dana ini bisa berupa pengambilan tabungan langsung oleh nasabah yang memiliki rekening dari salah satu bank umum di Indonesia, ataupun penyaluran dana ke masyarakat ini juga bisa berupa pinjaman yang dibutuhkan oleh seseorang. Untuk nilai maksimal ataupun minimal pinjaman biasanya disesuaikan dengan kemampuan pembayaran seseorang. Nah, buat pinjaman ini, besaran nilai uang pinjaman juga disesuaikan dengan jaminan yang diberikan oleh kreditur. Semakin tinggi nilai jaminan, maka akan semakin besar uang pinjaman yang bisa didapatkan. Tujuan ini disalurkannya dana ke masyarakat dalam bentuk uang pinjaman ini agar kehidupan setiap masyarakat di Indonesia bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, gimana tentang tugas dari bank umum? Gentle ya kan? Banyak banget tugas-tugasnya yang sangat membantu masyarakat, di mana juga tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat, yaitu dari masyarakat untuk masyarakat. Kembali lagi nih, sifat dari Indonesia yaitu demokrasi. Nah, kita udah tahu tugasnya udah banyak. Udah tahu juga gimana sih profit dari bank umumnya juga kita udah tahu ya kan dari tugasnya tadi. Coba kita kulik tentang yaitu tujuan dari bank umum. Jadi gak ada PHP-PHP-an lagi kayak doi. Jangan sedih ya. Bukan untuk memflashback masa lalu, tapi kita untuk bisa ngegentle diri kita biar kita gak di PHP-in lagi. Nah, adapun tujuan utama dari bank umum adalah untuk memperoleh profit atau keuntungan sebesar-besarnya dari cara penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Keren ya kan? Kalian tahu gak sih? Kalau rupanya bank umum itu punya banyak tantangan juga. Keren nih. Kita juga harus tahu sisi dari tantangannya dari bank umum. Dimana bank umum tantangan yang harus dihadapi nih ada likuiditas di sistem perbankan yang terus mengetat. Hal ini disebabkan sulitnya bank meningkatkan pertumbuhan dana pihak orang ketiga atau DPK. Nah, data OJK per Mei 2019, rasio kredit terhadap DPK atau loan to deposit ratio atau LDR industri perbankan mencapai rekor tertinggi, yaitu 95,5%. Kredit mengalami pertumbuhan 11,1%. Sedangkan nih, DPK hanya tumbuh 6,3%. Apabila dilihat lebih rinci, melemahnya pertumbuhan DPK hingga Mei disebabkan melambatnya pertumbuhan dana murah yang mencakup giro dan tabungan, atau bisa disebut current account and saving account atau KASA. Pertumbuhan KASA pada bulan Mei melambat menjadi hanya 4,2% dari 6,2% pada April, yang merupakan pertumbuhan KASA terendah mengacu data yang kami miliki sejak 2011. Sejalan dengan melemahnya pertumbuhan KASA,
perbankan cenderung mengandalkan dana mahal, yaitu deposito berjangka. Pertumbuhan deposito berjangka naik cukup signifikan dari 7,2% menjadi 8,8%. Konsekuensinya dari peningkatan dana mahal adalah margin bunga bersih atau net interest margin atau NIM menurun karena bank memilih tidak menaikkan suku bunga kredit secara agresif, seperti halnya kenaikan suku bunga DPK. Sejumlah bank besar melapor penurunan NIM dari rata-rata 6,2% di semester 1 2018 menjadi 5,8% di semester 1 2019. Dengan sengitnya persaingan peningkatan DPK dan likuiditas yang ketat ini sulit bagi bank untuk menurunkan suku bunga DPK. Sulit bagi bank untuk menurunkan suku bunga DPK sebagai respons terhadap penurunan suku bunga kebijakan dari BI 7-day reverse rate yaitu pada Juli lalu. Nah, tak sampai di situ. Tantangan berikutnya adalah kondisi ekonomi nasional yang cenderung tumbuh di bawah ekspektasi. Ekonomi Indonesia di kuartal 2 2019 tumbuh menjadi lambat, mencapai 5,05% dari 5,07% dari kuartal 1 2019. Ketidakjelasan kondisi ekonomi dan geopolitik global yang kemungkinan berlanjut hingga tahun depan akan berdampak kepada ekonomi di dalam negeri dan kepada pertumbuhan kredit perbankan. Nah, tantangan selanjutnya adalah resiko melemahnya kualitas aset karena dampak perlambatan ekonomi. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL perbankan sepanjang tahun ini mengalami tren kenaikan dari 2,4% pada Desember 2018 menjadi 2,6% pada Mei 2019. Kenaikan NPL terjadi di sektor yang berkontribusi besar terhadap kredit secara keseluruhan, antara lain sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor manufaktur, yang masing-masing menyumbang 18,2% dan 16,3% terhadap total kredit. NPL di kedua sektor itu naik masing-masing dari 3,6% dan 2,5% di akhir 2018 menjadi 3,9% dan 3% pada Mei 2019. Bank harus cermat melihat peluang di tengah tantangan ke depan. Dalam menghadapi tantangan likuiditas, bank harus mendorong pertumbuhan dari kasa agar biaya dana atau cost of fund dapat ditekan. Salah satu faktor penting dalam mendorong kasa adalah meningkatkan kualitas layanan dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Nah, gimana nih? Soal tantangannya menarik ya kan? Bukan berarti ekonomi di Indonesia ini, apalagi khususnya tentang bank, itu nggak selalu di atas dan juga nggak selalu menurun. Dan juga nggak selalu di atas rata-rata. Gimana? Seru ya kan? Kita bicara-bicara soal ilmu yang mungkin awam untuk kita dengar. Nah, semoga ilmu untuk hari ini yang kalian dengar itu dapat bermanfaat dan dapat dibagi-bagikan juga ke semua kalangan-kalangan kalian agar menjadi pahala jariah untuk kita semua. Makasih yang udah bersedia waktunya untuk mendengar dari presentasi dari kelompok kami. Thank you, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.